Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeniati Ulfa, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih. Perkenalkan, nama saya Ayu Puji Cahyani, NPM 241210460190. Baik, di sini saya akan membahas tentang studi fikih dan ruang lingkupnya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, yang pertama ialah pengertian studi fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Secara etimologis, kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam dan teliti tentang sesuatu. Dan secara terminologis, studi fikih adalah disiplin ilmu dalam Islam yang membahas dan merumuskan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis atau amaliyah yang diambil dan digali dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang diakui seperti ijma dan qiyas seperti usul fikih. Yang kedua ialah tujuan studi fikih. Studi fikih memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya ialah yang pertama, memahami hukum syariat secara mendalam dan komprehensif. Memahami hukum syariat secara mendalam dan komprehensif dalam studi fikih berarti tidak hanya tahu hukumnya, tetapi juga tahu mengapa hukum itu ada, dalilnya dari mana. Contohnya, dalam jual beli online, pemahaman mendalam tidak hanya boleh, tapi juga memahami dalil kebolehannya, prinsip kerelaan yang harus ada, potensi masalah seperti penipuan dan solusinya, serta bagaimana hukum ini berbeda dengan jual beli konvensional. Yang kedua ialah menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah seperti sholat. Menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu sesuai dengan rukun, syarat, dan sunnahnya. Studi fikih mengajarkan cara sholat yang benar, waktu-waktu sholat, dan hal-hal yang membatalkannya. Yang ketiga ialah menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Contohnya, dalam kasus pembunuhan, fikih menetapkan hubungan qisas, yaitu hubungan setimpal, sebagai bentuk keadilan bagi keluarga korban, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas sehingga tercipta keteraturan. Namun, fikih juga memberikan opsi diat atau denda jika keluarga korban memaafkan, menunjukkan fleksibilitas dalam mencapai keadilan. Pembahasan yang terakhir ialah ruang lingkup studi fikih. Ruang lingkup studi fikih sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Secara garis besar, ruang lingkup fikih dapat diklarifikasikan menjadi berbagai bidang. Utamanya yang pertama ialah fikih ibadah. Bagian ini membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah. Seperti yang pertama ialah toharoh, yaitu bersuci seperti wudhu, mandi wajib, dan tayamum. Yang kedua ialah sholat, tata cara, syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga ialah zakat, ketentuan mengenai jenis harta yang wajib dizakati, nisab, qadar, dan waktu pembayaran zakat. Yang keempat ialah puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Yang kelima ialah haji dan umroh, tata cara, syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji dan umroh. Yang kedua ialah fikih muamalah. Bagian ini membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan selain ibadah. Contohnya, jual beli di pasar. Seorang pembeli menawar harga sayuran kepada pedagang, lalu terjadi kesepakatan harga dan pembayaran. Transaksi ini harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah dalam Islam, seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya barang yang halal dan bermanfaat, serta adanya ijab dan kabul atau serah terima. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang studi fikih dan ruang lingkupnya.
Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.